Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap jajaran para dosen pendidikan jarak jauh pendidikan agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya dosen ilmu hadis kami Bapak Afif Hussein LCMA, dan tak lupa pula segenap rekan-rekan kelas A2. Semoga diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan konteks perbudakan dalam hukum Islam. Perbudakan merupakan salah satu pilar yang di atasnya tergantung kehidupan ekonomi. Islam tidak secara frontal menghapus perbudakan. Hukum Islam memberikan solusi pembebasan hamba sahaya secara gradual. Beberapa tindakan pelanggaran hukum mendapat sanksi untuk memerdekakan hamba sahaya. Saat ini banyak sekali praktek yang mirip dengan perbudakan, dan hal ini memerlukan solusi penyelesaian sesuai dengan konteks syariah atau dengan koridor syariah. Walaupun pada awal munculnya Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan direstui dalam Islam, di mana banyak teks keislaman yang menanggapinya dan banyak warga muslim yang memiliki budak. Namun sesungguhnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Banyak sekali sebab yang membuat seorang menjadi seorang budak. Di antaranya yakni keturunan, tawanan perang, kemiskinan, melakukan tindak pidana, dan masih banyak lagi sebab-sebab lain yang bisa membuat orang jatuh ke dalam perangkap perbudakan. Nyaris tidak ada jalan yang dapat ditempuh untuk keluar dari perbudakan. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa jalan keluar dari perbudakan pertama, kehendak tuan atau pemilik budak tersebut. Kedua, lari dari tuan. Tidak jarang seorang budak yang merasa tersiksa di tempat tuannya berusaha lari dari tempat tersebut. Budak yang lari itu bila tidak tertangkap maka dia menjadi manusia yang bebas, kecuali budak tersebut tertangkap lagi. Ketiga, jalan akhir untuk lepas dari perbudakan adalah jemputan ajal. Seorang budak yang merasa tersiksa tidak jarang melakukan bunuh diri sebagai upaya melepaskan diri dari siksaan. Sedemikian banyak sebab-sebab yang membuat orang terjerat menjadi budak di zaman jahiliyah, namun tidak diimbangi dengan sebab-sebab yang membuat seorang budak menjadi bebas dan merdeka. Kondisi inilah yang mengakibatkan jumlah budak semakin bertambah dari hari ke hari. Ibarat sebuah kolam di mana saluran untuk masuknya air terbuka di mana-mana, sementara saluran untuk keluar air tertutup rapat-rapat. Sudah tentu kolam tersebut akan banjir dan air akan meluap. Perlakuan terhadap budak Islam tidak terbatas pada menutup semua saluran yang membuat orang menjadi budak dengan rapat, dan membuka saluran seluas-luasnya untuk keluar dari perbudakan. Namun lebih dari itu, Islam mengatur perlakuan terhadap budak-budak dengan sangat baik, yaitu pertama, memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Kedua, memperlakukan budak sebagaimana manusia yang terhormat. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa siapa saja yang menuduh budaknya padahal budak itu bebas dari tuduhan tersebut, maka nanti di hari kiamat dia akan didera, kecuali jika tuduhannya itu benar. Ketiga, budak sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa upah buruh diberikan
atau harus diberikan sebelum kering keringatnya. Keempat, memperlakukan budak seperti memperlakukan keluarga sendiri, yakni sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa para budak adalah saudara kamu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pengawasanmu. Oleh sebab itu, siapa yang dijadikan Allah berada di bawah pengawasannya, hendaklah dia memberinya makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia pakai juga, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat. 5. Memperlakukan budak sebagai pasangan hidup. Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 25. Keenam, menyisihkan sebagian harta untuk membantu membebaskan budak. Terdapat dalam surah Al-Quran surah An-Nur ayat 33. Membuka pintu keluar dari perbudakan. Di saat dunia bungkam dan diam 1000 bahasa terhadap upaya pembebasan budak, di saat itulah Islam dengan lantang dan terang-terangan menunjukkan sikap dan upayanya untuk menghapus perbudakan. Hal ini dapat ditangkap dengan jelas melalui ajaran Islam sebagai berikut. Pertama, menganjurkan kaum muslimin untuk membebaskan budak. Keberanian Islam mengajak penganutnya untuk membebaskan budak di saat dunia sedang menikmati perbudakan adalah pertanda yang sangat jelas bahwa Islam tidak merestui perbudakan. Kedua, Islam membuat pembebasan budak sebagai sanksi atau denda berbagai kesalahan, yaitu memerdekakan budak sebagai sanksi pembunuhan tidak sengaja. Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. Memerdekakan budak sebagai sanksi melanggar sumpah. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 89. Selanjutnya, memerdekakan budak sebagai sanksi dari zihar. Terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 2. Ketiga, Islam memberikan fasilitas untuk usaha pembebasan budak dari zakat, infak, dan sedekah. Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33 dan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.